Baik, Bismillah. Selamat malam Bapak Ibu. Mohon dicek, ya izin. Saya yang memandu acara pada malam hari ini. Apakah suara saya terdengar jelas? Kalau jelas silahkan tulis di kolom chat, jelas. Kalau memang kurang jelas, silahkan ditulis juga kurang jelas. Supaya mungkin ada yang bisa diperbaiki dari device saya, begitu ya. Insya Allah, sudah masuk kurang lebih hampir 300 jamaah pada malam hari ini, luar biasa. Semangat ya. Jelas, jelas, jelas. Oke, Masya Allah. Wow, wow, wow. Oke, Mas. Masya Allah, luar biasa Bapak Ibu. Oke, baik. Terima kasih yang sudah mau merespon. Izin lagi Bapak Ibu, kita absen terlebih dahulu. Yang sudah hadir pada malam hari ini kira-kira dari daerah mana aja nih? Ya, apakah dari Pulau Jawa semua? Atau mungkin ada dari daerah lain? Gunung Kidul, Masya Allah. Saya juga kebetulan lagi di Gunung Kidul nih. Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Cilacap, Banda Aceh, Ketapang, Bekasi, Aceh, wah Masya Allah. Riau, wah ada Lampung juga, Masya Allah. Karawaci, Tangerang, Garut, Klaten, Kepulauan Riau, Pasaman. Hmm, ada dari Lampung hadir, Masya Allah. Lampung, luar biasa. Saya juga kebetulan dari Lampung. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah ikut absen. Untuk yang belum absen, silakan namanya diganti terlebih dahulu dengan nama, kemudian ditulis strip, baru ditulis asal daerah gitu ya. Supaya nanti kalau memang ada sesi tanya jawab bersama dengan Tuan Guru Ustadz Abdul Somad, kita bisa tahu bahwasannya Bapak Ibu dari daerah mana gitu ya. Nah, yang sudah hadir nih ada 300-an orang ya. Ini pertama kali ikut hijrah bersama UAS atau ada yang sudah pernah 2 kali, 3 kali, bahkan setiap minggu ikut nih. Saya mau cek dulu, ya. Izin Bapak Ibu, saya mau cek dulu. Ada yang pertama kali kah? Atau sudah sering, baru sekali dan baru tahu? Oke, Masya Allah. Pertama kali Ibu Endah Purwokerto. Oke, pertama kali. Semoga setelah ini kita bisa terus-terusan ikut gitu ya. Kajian bersama Tuan Guru ya. Setiap minggu, Masya Allah Pak Raden, luar biasa. Hampir tiap pekan. Oh, ada yang 3 kali, kemudian ada yang 2 kali rutin setiap minggu. Luar biasa ini istiqomah ya Bapak Ibu yang rutin setiap minggu, setiap pekan. Oke, Insya Allah setiap pekan. Kelas, setiap Selasa istiqomah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ah, luar biasa. Maaf Bang, emang Bang Alvin kemana? Oh iya, izin dulu ya Bapak Ibu. Biasanya untuk yang sudah 2 kali, 3 kali ikut hijrah bersama UAS, biasanya kan yang memandu Bang Alvin ya, Bang Alvin langsung. Nah, kemudian sekarang digantikan oleh saya. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Daniel. Hari ini yang memandu acara menggantikan Bang Alvin sementara. Ya, karena Bang Alvin sekarang lagi safar, beliau sekarang berada di Bandung. Nah, siapa nih yang asalnya dari Bandung? Atau tadi ada Bogor. Kemarin juga beliau habis acara bersama dengan Tuan Guru Ustadz Abdul Somad di Bogor, acara offline ya. Kemudian hari ini safar kembali ke Bandung, maka dari itu saya yang menggantikan pada malam hari ini. Izin ya Bapak Ibu, meskipun nama saya Daniel, sedikit kebarat-baratan, tapi Alhamdulillah Bapak Ibu, saya Islam dari lahir. Muslim dari lahir ya, Masya Allah. Bandung nih, Masya Allah, ada yang dari Bandung nih. Bang Afil lagi di Bandung. Oke, luar biasa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh, Bang Alvin kemarin ketemu saya di Bogor. Masya Allah, Bu Reni. Berarti habis dari acara yang itu ya, Bu Reni. Dari acara UAS ya. Masya Allah, selalu istiqomah ya, offline dan online juga hadir terus. Luar biasa. Oke, oke. Nah, Nabi Daniel, oke. Pernah dengar juga Nabi Daniel, ya, ya. Masya Allah, kemarin datang ke kajian Bogor. Masya Allah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kak Daya dari Morobungo, Jambi. Salam kenal juga. Masya Allah, Bu Reni dapat kaos dan Al-Quran. Masya Allah.
Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malang, Jawa Timur hadir. Oke, luar biasa. Kita nggak apa-apa ya Bapak Ibu, kita bincang-bincang sebentar sambil menunggu Tuan Guru Ustadz Abdul Somad kita masuk, itu ya. Oke, masih banyak yang masuk chat. Oke, Pak Raden Magelang. Oke, luar biasa. Agent of Camp, siap. Nah, malam hari ini Bapak Ibu kita akan berbicara. Oke, izin mulai Bapak Ibu karena sudah 20.07. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Bapak Ibu, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala sehingga atas nikmatnya kita dapat berkumpul pada malam hari ini ya, meskipun dalam keadaan jarak jauh ya, tapi kita bisa berkumpul dengan menggunakan Zoom meeting begitu ya. Insya Allah kita sama-sama belajar bersama dengan Tuan Guru Ustadz Abdul Somad yang malam hari ini materinya nggak kaleng-kaleng, materinya luar biasa. Tentunya untuk kedepannya anak cucu kita apa yang harus kita lakukan gitu tentang mendidik generasi kokoh di tengah gempuran zaman. Nah, ini dia yang menjadi permasalahan kita sebagai orang tua, Bapak Ibu. Kita juga memiliki tantangan besar untuk pendidikan anak di zaman sekarang dan juga peran keluarga ini sangat penting gitu ya di zaman sekarang. Maka dari itu, insya Allah kita sama-sama belajar pada malam hari ini. Namun sebelum acara dimulai, saya izin Bapak Ibu untuk membacakan rules acara pada malam hari ini. Ya, rulesnya mudah, nggak sulit sama sekali. Yang paling pertama adalah mari sama-sama kita hidupkan kameranya terlebih dahulu. Ini sudah banyak yang hidup kamera, tapi banyak juga masih ayah bunda yang belum hidup kameranya. Nah, Masya Allah. Masya Allah. Cerah-cerah mukanya, sangat semangat belajar. Oke, terima kasih. Yang belum hidup kamera ditunggu, dan yang memang berhalangan untuk menghidupkan kameranya nggak apa-apa. Yang penting jangan melakukan sambil-sambil supaya apa yang didapatkan pada kajian malam hari ini itu penuh gitu ya. Karena kalau sesuatu yang dilakukan sambil-sambil, dapatnya juga setengah-setengah. Gitu ya. Kemudian rules yang nomor 2 adalah Bapak Ibu silakan mengikuti kegiatan sampai dengan akhir, sampai dengan ditutup, sampai dengan saya nanti wassalamualaikum. Itu ya. Kemudian rules nomor 3, silakan siapkan catatan ya jika ada mungkin sesuatu yang penting yang perlu dicatat supaya besok pagi ketika bangun tidur, oh masih ingat tadi malam kita belajar tentang ini, tentang ini, tentang ini. Gitu ya. Dan rules yang terakhir ya Bapak Ibu dimohon untuk tidak menghidupkan mic-nya terlebih dahulu, tidak mencoret-coret ruangan Zoom terlebih dahulu, supaya apa? Supaya kegiatan belajar kita kondusif gitu ya. Baik, karena sepertinya Tuan Guru Ustadz Abdul Somad sudah masuk, saya izin menyapa. Apakah sudah bisa tersambung? Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masya Allah sudah tersambung. Apa kabarnya Ustadz? Sepertinya cuaca sedang kadang hujan, kadang panas gitu ya. Ya, suatu sedang tidak menentu. Yang menentu itu cuma perasaan kita. Masya Allah. Oke, kalau gitu langsung saja Ustadz. Ini ayah bunda malam hari ini ada hampir setengah ribu. Setengah ribu, ada 400-an orang lebih. Sudah sangat semangat sekali dari tadi menunggu. Yang mana kita akan membahas tentang bagaimana mendidik generasi yang kokoh di tengah gempuran zaman, Ustadz. Baik, pada Ustadz kepada Ustadz Abdul Somad, waktu dan layar disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Moderator kita malam ini siapa namanya? Nama saya Daniel, Ustaz. Bang Daniel, beserta tim yang ada di Pontianak. Tim yang ada di Riau, Bapak Ibu, Abang, Kakak, Adik, sahabat, jamaah, hijrah bersama Ustaz Abdul Somad.
Tema kita malam ini mendidik generasi kokoh di tengah gempuran zaman. Poin yang pertama. Semua hafal ayatnya. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Jadi bukan anaknya dulu, bapaknya dulu, ibunya dulu, ayahnya dulu, ibunya dulu, emaknya dulu. Ditanamkan ke dalam diri bahwa kamu akan ditanya tentang nikmat. Dan diantara nikmat itu adalah anak. Maka tolong ayat ini selalu dibaca. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kamu akan ditanya tentang anakmu, wahai ayah. Kamu akan ditanya tentang anakmu, wahai ibu. Bahasa Arabnya kamu ditanya tus'alu. Di belakangnya ada huruf lam, di ujungnya ada huruf nun. Secara gramatikal nahu bahasa Arab taukid, penekanan makna, takkid. La tus'alunna, kamu pasti akan ditanya. Jadi bukan sekedar punya anak, tapi akan ditanya tentang anak kita itu dari hulu ke hilir, dari A sampai Z, dari pagi sampai pagi, dari buka mata sampai tutup mata. Kalau bisa ayat ini dibaca 24 jam sekali pun jadilah dalam sholat. La tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Masa ayat itu aja Pak Ustadz? Jadi di mana itu? Bicara tentang nikmat Allah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha 'ainal yaqin. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Terserah mau dibaca waktu duha atau tahiyatul masjid subuh, untuk mengingatkan kita ini, saya sebagai ayah, latus alunna, kamu hai Abdul Somad akan ditanya tentang hazik, tentang sami, tentang sadim. Latus alunna yauma idzin 'anin na'im. Oke, poin kedua. Poin kedua, hadisnya kualitas paling tinggi. Ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin. Kamu hai ayah, bapak, kamu adalah pemimpin. Walaupun kamu bukan RT, bukan RW, bukan camat, bukan kades, bukan kadus, bukan bupati, bukan wali kota, bukan gubernur, bukan presiden. Tapi kamu pemimpin. Pemimpin apa? Memimpin istri, memimpin anak. Istri memimpin anak, suami memimpin istri dan anak. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatih. Setiap kamu akan ditanya tentang apa yang kamu pimpin. Jadi kalau poin yang pertama tadi lebih pada nikmat. Nikmat secara umum. Salah satu nikmat itu anak. Kalau poin yang kedua ini adalah kamu pemimpin. Kamu bukan sekedar seorang ayah, kamu bukan sekedar seorang laki-laki, kamu itu pemimpin. Disadarkan diri kita bahwa kita pemimpin, dan setiap yang kita pimpin di rumah itu, dari mulai sholat mereka, aurat mereka, bacaan Quran mereka, itu kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Belum masuk ke anak. Ini masih belum masuk ke generasi kokoh, belum. Ini baru kepada penjaga gawangnya dulu. Yang ketiga pun masih kepada mentornya.
Yang ketiga ini hadisnya juga kualitasnya tertinggi. Ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Setiap anak manusia yang lahir ini fitrah. Fitrah kata Abu Hurairah, fitratul Islam. Anak itu suci. Fa'abawahu yuhawidanihi, bapaknya ibunya yang buat anak itu jadi Yahudi. Au yunassiranihi, bapaknya ibunya yang buat anak itu jadi Nasrani. Au yumajjisanihi, bapaknya atau ibunya yang membuat anak itu menjadi majusi penyembah api. 3 poin pertama ini untuk bapaknya, untuk ibunya. Bahwa generasi kokoh itu adalah nikmat yang dititipkan Allah ke kamu. Bahwa kamu adalah pemimpin. Bahwa poin ketiga, kamulah yang membentuk, mewarnai mereka. Mereka adalah dinding yang kosong. Mereka adalah belum ada lukisan pada kanvas. Mereka jadi Yahudi, mereka jadi Nasrani, kamu yang bertanggung jawab. Mereka overdosis, kamu yang tanggung jawab. Mereka mati sia-sia, kamu yang tanggung jawab. Ini mereka berzina, mereka LGBT, ditanamkan ini setiap hari. 3 poin pertama ini untuk bapaknya, untuk ibunya. Oke. Poin yang keempat. Poin yang keempat, surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu, ya orang beriman, ku anfusakum. Ku anfusakum, jaga dirimu, hai bapak. Ini khusus bapak saja. Yang tadi, bapak, ibu. Bapak, ibu. Bapak, ibu. Nah, yang poin yang keempat ini bapak aja. Surat At-Tahrim ayat 6. Ku anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istrimu. Hai bapak, hai ayah. Sekarang yang paling banyak ngaji, perempuan. Paling ramai majelis taklim, perempuan. Paling banyak yasinan, perempuan. Padahal yang bertanggung jawab, laki-laki. At-Tahrim ayat 6. Ku anfusakum, jaga dirimu, wahai laki-laki, kepala rumah tangga, bapak, ayah. Jaga dirimu, wa ahlikum, dan istrimu, naro, dari api neraka. Melakikan laki-laki. Mensuamikan suami. Mengembalikan pada porsinya. Ini jalan ini sudah lama dibuat pasar. Sehingga orang lupa mana pasar, mana trotoar. Trotoar untuk pejalan kaki. Bukan untuk tempat parkir. Bukan pedagang kaki lima. Maka datanglah bupati, wali kota, gubernur membawa Satpol PP untuk mencabut payung-payung pedagang yang ada di trotoar. Barulah orang sadar, oh ternyata ini trotoar. Laki-laki yang selama ini nggak tahu siapa dirinya, tidak bertanggung jawab, nggak ngaji, nggak sholat, nggak mimpin, nggak nasihat. At-Tahrim ayat 6. Kamu itu laki-laki. Kamu kepala rumah tangga. Kamu bertanggung jawab di hadapan Allah. Oke, poin yang kelima. Poin yang kelima, At-Taubah 71. Poin kelima, At-Taubah 71. Sekarang laki-laki dengan perempuan pada posisi yang sama, egaliter. Enggak ada laki-laki di atas, perempuan jatuh ke bawah, enggak ada. Laki-laki dan perempuan sama. Selevel, sederajat. At-Taubah 71. Al-mu'minun wal mu'minat
perempuan, laki-laki, mukminun, mukminat, perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka saling tolong-menolong. Mereka saling melindungi, saling mengayomi, saling melengkapi. Bukan menyalahkan, ini salah kamu, ini karena kamu, enggak. Ba'duhum awliya'u ba'd. Dalam hal apa? Ya'muruna bil ma'ruf, mengajak buat baik, wa yanhauna 'anil munkar, melarang dalam perbuatan mungkar. Ini tugas kamu, kata si suami. Kata si istri, ini tugas kamu. Kembali ke At-Taubah 71. At-Taubah artinya kembali. Kembali ke At-Taubah 71. Ini tugas kita bersama. Kenapa anak ini bapaknya ada, maknya ada, kok bisa dia enggak dikontrol? Ibunya ada, ayahnya ada, kok bisa dia lepas, kok bisa dia pacaran, kok bisa dia kumpul kebo, kok bisa dia LGBT, kok bisa dia berzina, kok bisa dia pakai narkoba, kok bisa dia sakau. Oh, dia udah 18 tahun, terserah dia mau tinggal di mana, mau dia tinggal sama laki-laki mana, berarti bukan Islam. Ini kan kita ceritanya tentang Islam ini. Ini ceritanya tentang Islam. Yang nggak Islam ya nggak usah ikut. Kalau mau ikut ya syahadat, login. Oke, berikutnya poin yang ke-6. Poin yang ke-6. Surat Luqman ayat 14. Surat Luqman ayat 13. Poin yang ke-6, surat Luqman ayat 13. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu. Poin yang ke-6, surat Luqman ayat 13. Nasihat. Jangan pernah berhenti nasihat. Nasihat dari 3 huruf nasoha. Nasoha artinya menyaring. Saya menyaring madu lebah di atas kain tipis. Nyangkut lilinnya, nyangkut induk lebahnya, nyangkut rantingnya, nyangkut daunnya, nyangkut bunganya. Yang mau diambil nih madunya. Itu namanya nasihat. Dari nasoha, ini juga asal nasuha. Taubat nasuha. Nyaring. Filter. Jadi kita ini kepada anak ini nyaring. Nasihat itu menyaring dia. Bahwa dia kotor, dia jahat, dia nakal. Kita saring dengan nasihat. Wa huwa ya'izuhu, Luqman menasehati anaknya. Berikutnya poin ke-7. Masih ayat 13. Poin ke-7. Ya bunayya. Bahasanya santun. Hai anakku, hai ananda, hai buah hatiku. Dulu guru kami di sekolah manggil kami, sini, sini, sini. Sekarang saya perhatikan di sekolah, sini nak. Sudah mulai ada perubahan. Saya SD tamat tahun 90. Anak SD sekarang gurunya sudah mulai manggil, Ananda, anak, sini nak. Beberapa sekolah saya perhatikan. Oh. Ya bunayya. Ya nggak usah lebay juga. Ya sesuailah dengan daerah masing-masing. Hai Ananda, hai anakku. Kira-kira apa? Apalah bahasa Jawa lain, bahasa Sunda lain, bahasa Bugis lain. Sesuailah dengan daerah masing-masing. Kalau kita pakai bahasa Arab juga, ya bunayya, nggak nyambung juga. Nggak, apalah bahasa yang kira-kira menyentuh hati dia. Kalau saya, ya anakku lah. Anakku itu udah tepat kali itu. Anakku. Udah mengena itu udah. Tapi kalau bapak ibu punya panggilan sendiri, yang dari kecil udah panggilan dia, yang kira-kira menyentuh hati dia,
Gunakanlah kata yang kira-kira masuk ke lubuk hatinya. Ya bunayya. Kalau bahasa Arab ya ibni sebenarnya. Ya ibni. Tapi dipakai yang halus. Ya bunayya. Banyak orang entah dia marah, entah dia ngamuk, entah istilah kampung dia digunakanlah pakai yang kasar-kasar. Poin ketujuh itu, ya bunayya. Poin ke-8. Poin ke-8, la tusyrik billah. Dalil ke-7 tadi masih Luqman ayat 13. Poin ke-7, dalilnya masih Luqman ayat 13. Yang ke-8 juga masih Luqman ayat 13. Poin ke-8, mulai masuk. Pintu masuknya, ya bunayya, oh ananda, oh anakku, oh buah hatiku, oh pelanjut keluarga kita, oh. Poin ke-8, la tusyrik billah. Dasar utama, pondasi yang pertama ditanam, la tusyrik billah. Jangan kau persekutukan Allah, jangan kau syirik. Jangan kau nyembah kayu, jangan kau nyembah batu, jangan kau percaya pada ramalan, jangan kau kedukun, jangan kau syirik. Pondasi pertama untuk generasi kokoh ini adalah tauhid. Kalau kau kaya, itu usahamu tapi karena ditolong Allah. Kalau kau gagal, kau sudah usaha, kau sudah ikhtiar, kau gagal, jangan stres, jangan depresi, jangan anxiety, jangan bunuh diri. Sesungguhnya Allah punya rencana indah untukmu. Jangan kau lemah. Kau selalu bersama dengan Allah. Allah membimbingmu, Allah menciptamu, Allah mengaturmu, Allah menghidupkanmu, Allah mengasihi kau rezeki. Allah selalu ada bersamamu. Tauhid, tauhid, tauhid. Yang ke-9. Poin ke-9. Poin ke-9, surat Luqman ayat 14. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini. Kau dikandung emakmu lemah di atas lemah, kau disusukan, kau dilahirkan. Poin ke-9, rasa. Membangkitkan rasa. Membangkitkan rasa. Kau dulu kulahirkan. Waktu aku mengandung kau dulu aku sakit. Waktu mengandungmu dulu aku jatuh. Waktu mengandungmu dulu aku opname di rumah sakit. Waktu mengandungmu dulu aku muntah-muntah. Cerita yang membangkitkan rasa. Waktu kau dulu umur. Makanya ada sebetulnya komunikasi. Komunikasi antara ibu dengan anak ini. Waktu mengandungmu dulu ayahmu tugas di luar kota. Aku di rumah sendirian, hujan lebat, mati lampu. Aku berwudu, sholat, berzikir, baca Quran. Yang menemani aku cuman kau dan Allah. Kau dalam diriku, kau dalam perutku waktu itu. Kaki kau menendang-nendang. Aku di rumah sendirian. Jadi yang dibangkitkan itu rasanya. Setiap kita ini punya rasa, tapi rasa ini mati karena nggak pernah disentuh. Nggak ada komunikasi, nggak ada cerita. Inilah pentingnya ibu bercerita ke anak. Tolong nanti guru-guru RA, guru-guru TK, diadakan pelatihan supaya ibu-ibu ini bisa cerita. Banyak ibu-ibu ini pandai dia cerita tetangganya, tapi tak pandai dia menceritakan dirinya ke anaknya. Kalau menceritakan artis tahu dia. Ceritalah Bu, hidup ini isinya cerita. Menikah itu 90%-nya cerita.
Suami cerita ke istri, istri cerita ke suami. Cerita-cerita, hidup ini cerita. Cerita korupsi, cerita Donald Trump, cerita artis. Hidup ini semua kan cerita ini. Maka berceritalah kita. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Lemah di atas lemah. Aku mengandung kau dulu lemah di atas lemah. Tensiku sekian. Syukur-syukur ada fotonya. Mungkin dia diam. Dia nggak ada komen. Poin ke-10. Poin ke-10 masih Luqman ayat 14. Ilayyal masir. Cerita tentang mati. Ilayyal masir. Cerita tentang mati. Nanti aku mati. Kau juga mati. Kalau aku mati duluan, kau mandikan aku. Kalau kau mati duluan, aku memandikan kau nanti. Kalau aku mati, kuburku nanti di sini. Kalau aku mati, tolong kau bacakan aku malam Jumat Yasin. Ajak anak-anakmu. Ajak istrimu. Saya bawa anak saya, ponakan saya ziarah ke makam mak saya. Ini makku. Ini ayahku. Ini atukku. Ini kakekku. Ini nenekku. Mereka sudah meninggal. Aku pun nanti akan meninggal. Sebagaimana aku membawa kalian kemari, maka nanti bawa juga anak istri menantuku ke kuburku. Ziarah kalian ke aku. Ilayyal masir. Mengingatkan mereka bahwa kita ini semua akan mati. Cuman kalau cuman ngomong, ingat mati, tapi mereka sendiri nggak pernah dibawa ziarah. Nah, ini mau bulan suci Ramadan ini, bawa ziarah. Ingatkan pada mati. Oke, berikutnya poin ke-11. Poin ke-11 masih surat Luqman ayat 15. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepada aku. Cerita tentang tokoh. Cerita tentang model. Cerita tentang suri tauladan. Anak-anak ini perlu keteladanan. Ada si Anu, ketika dia sudah punya rezeki jadi orang kaya, dibelikannya emaknya gelang, rantai, anting. Tiba-tiba emaknya bilang, gelang sama rantai sama anting yang kau belikan dulu sudah nggak ada. Kemana, Mak? Sudah kubelikan beras, ku kasih ke anak yatim. Dibelikannya lagi yang baru. Nah, itulah dia orang kaya konglomerat di Palembang, Sumatera Selatan. Baru meninggal. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu'an. Dibelikannya almarhumah emaknya gelang, rantai. Setiap ketemu, hilang gelang kau yang kau kasih kemarin. Kemana, Mak? Kok hilang? Kubelikan ke beras, ku sedekahkan. Akhirnya dia menjadi orang yang suka bersedekah. Ada orang membangun rumah di tepi Batang Lubuh. Rumah besar. Tapi arsitekturnya arsitektur lama, rumah kayu. Tapi beton, nggak kayu. Pakai tiang, pakai tangga. Dalam itu gambar emaknya besar sekali. 1 meter, 2 meter mungkin gambar. Jadi anak-anak kita ini nggak bisa hanya cerita. Dia perlu contoh, dia tengok mana modelnya, mana orangnya. Pergi ke mall Tionghoa, saudara-saudara kita Tionghoa orang Cina itu. Ada itu mall di Malaysia. Mewah, mahal.
Mereka membawa emak mereka, nenek mereka yang udah gundul, udah nggak berambut lagi. Disuapkannya makanan. Karena bagi mereka, membahagiakan orang tua itu hoki, ayah hoki lah kata dia. Kalau disenangkan orang ini turun hoki, mereka percaya kepada hoki. Kalau kita barokah, ada barokahnya. Nah itu. Ikutilah jalan-jalan orang yang kembali kepada aku. Oke, kita lanjutkan poin ke-12. Poin ke-12. Masih surat Luqman ayat 16. Poin ke-12, dalilnya surat Luqman ayat 16. In taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin fil ardi aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Kalau ada sebiji sawi diletakkan di dalam batu, batunya di dalam bumi, biji sawi dalam batu, batunya dalam bumi atau di atas langit, akan didatangkan Allah. Poin yang ke-12, jadikan dia generasi yang bertanggung jawab. Sebesar biji sawi, sebesar tai coro, sebesar ujung tombak, sebesar ujung rambut, sebesar ujung jarum, diletakkan dalam batu, batunya dalam tanah, batunya di atas langit, akan didatangkan Allah. Jadikan mereka generasi yang bertanggung jawab. Kenapa orang barat yang nggak bertuhan itu kok bertanggung jawab? Karena mereka, kalau kau jahat sekecil apapun akan ada CCTV. Akan ada jaksa penuntut umum. Akan ada pengadilan. Mereka takutnya pada hukum, kepastian hukum. Mereka nggak bertuhan, mereka nggak percaya sama Tuhan. Tapi kenapa mereka tidak melakukan kriminal? Ya ada kepastian hukum. Masuk penjara, hukum mati, kursi listrik, ditembak. Nah, itu. Jadi Islam tidak begitu. Islam ini lebih pada yang disentuh itu adalah spiritualnya. Tapi bukan berarti tidak ada hukum dalam Islam. Hukumnya juga jelas. Ada kepastian hukum. Poin ke-13. Poin ke-13, dalilnya masih surat Luqman ayat 17. Poin ke-13, masih surat Luqman ayat 17. Aqimis sholah. Tauhid, udah. Rasanya ditajamkan, diperhalus, sudah. Baru sholat. Nah, coba. Sholat poin keberapa nih? Poin ke-13 baru sholat. Jangan ujuk-ujuk sholat. Gak bisa. Dengan kata yang lembut. Dibangkitkan rasa, cerita, contoh, model, baru masuk sholat. Jadi sholatnya dia itu karena kesadaran. Bukan karena keterpaksaan. Aqimis sholat. Jangan kau tinggalkan sholat. Jangan kau nggak sembahyang. Jangan kau lupakan Allah. Poin ke-14. Poin ke-14 dalilnya masih Luqman ayat 17. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Jangan hanya sekedar sholat, tapi kau mesti ngajak kawan. Kalau ada kawan yang belum sholat, ajak. Ada kawan yang masih pacaran, larang. Amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan dia menjadi orang yang individualistik. Jangan menjadi orang yang egois. Jangan menjadi orang yang nggak punya sense. Nggak ada rasa. Jadikan dia orang yang bermasyarakat, berhubungan sosial. Poin ke-14. Masih Luqman ayat 17. Poin ke-15. Poin ke-15 masih Luqman ayat 17. Wasbir ala ma asabak. Sabar.
Dalam hidup ini nak, nanti kau akan mengalami pasang surut. Waktu pasang jangan happy, karena ada masanya surut. Waktu surut jangan susah, karena ada masanya pasang. Hidup ini di tengah laut, karangnya tajam, ombaknya tsunami, anginnya puting beliung. Kapal kau mesti kuat. Kau nakoda. Kalau lautnya tajam, kau jadi nakoda yang hebat. Tapi kalau kau cuman mau naik sampan bebek di atas kolam, kau bukan apa-apa, kau bukan siapa-siapa. Sampan bebek yang untuk bayi itu, yang untuk bebek sami di atas kolam, itu tidak melahirkan apa-apa itu. Maka ceritalah dia tentang orang-orang tangguh, tentang Buya Hamka, tentang Presiden Soekarno, tentang Jenderal Sudirman. Sabar kau menjalani hidup ini. Poin ke-16. Poin ke-16, ayatnya Luqman ayat 18, ayat 19. Poin kajian kita ke-16. La tusa'ir khaddaka linnas. Kalau jalan jangan wajahnya mendongak pipi ke atas angku. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan sombong. Suara jangan melengking. Jadi poin yang ke-16 ini adalah akhlak. Akidah, mantap. Ibadah, oke. Nggak ada akhlak. Tapi Ustadz, kata orang, adab fauqal ilmi, adab di atas ilmu. Ustadz malah menempatkan adab di poin 16. Beradabnya karena tauhid. Beradabnya karena ibadah. Beradabnya karena ilmu. Banyak orang sekarang beradab tapi nggak sholat. Beradab tapi musyrik. Itu apa? Adabnya berdasarkan ilmu. Adabnya berdasarkan tauhid. Oke, yang terakhir poin ke-17. Setelah usaha, jangan lupa doa. Doakan dia malam. Sholat tahajud, Rabbi habli minas sholihin. Kalau ada dia di situ bacakan Al-Fatihah, bacakan sholawat, hembuskan kepalanya. Pegang kepalanya itu. Nggak mesti sedang tidur, sambil jalan-jalan tuh pegang kepalanya tuh. Ngusap kepala. Doakan dia. Bayangkan wajahnya waktu baca Rabbi habli minas sholihin. Bayangkan wajahnya satu-satu. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Doa minta sama Allah SWT. Mendoakan, minta doakan. Pak Kiai doakan anak saya. Nah, ada tamu-tamu tuh bawakan anak, sudah doakan. Itulah 17 poin yang kita kaji malam ini. 17 poin. Kita kembalikan ke moderator kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah materi sangat luar biasa, padat dan juga daging pada malam hari ini. Kurang lebih ada 17 poin yang kita sudah belajar pada malam hari ini, Ayah Bunda. Mulai dari yang paling pertama tadi, nggak berbicara soal anaknya dulu, tapi berbicara tentang orang tuanya dulu. Ya, kemudian baru berbicara soal anak dan juga sholat di bagian bawah sampai dengan akhlak. Dan yang paling terakhir ada mendoakan dan juga minta didoakan, begitu ya. Oke, materi yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab, Ayah Bunda. Saya perkenankan yang pertama, ini sudah ada beberapa yang angkat tangannya. Paling pertama, ada username-nya sistem informasi nih. Siapa? Ibu siapa? Mohon izin. Silakan, namanya siapa, Ibu? Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pauline Stad dari Riau.
ingin bertanya kepada Ustadz Abdul Somad. Memang tadi agak terlambat masuk. Jadi langsung bertanya, Pak Ustadz. Ya, silakan Ibu. Jadi tadi sempat terlambat masuk, cuman ada poin tadi dalil tentang tidak boleh mempercayai hal-hal ramalan, dukun dan lain-lain. Sementara saat ini Indonesia ataupun negara di dunia ini banyak hal yang ditampilkan masalah masa depan. Misalnya begini, Ustadz, Indonesia akan terjadi megatrust, gempa di mana-mana. Lalu dalam Al-Quran pun dijelaskan dalil tentang tanda-tanda kiamat segala macam, dan banyak sumber-sumber dari Instagram menjelaskan bahwa tanda-tanda itu sudah mulai muncul, dan bagaimana Amerika dan Israel ingin berkuasa atas dunia, dan hal-hal yang seperti itu yang mungkin diprediksikan oleh berbagai macam orang ataupun ahli-ahli, sehingga ini kalau dikaitkan dengan Al-Quran ada mirip atau tanda-tanda tersebut menyerupai. Apakah kita sebagai seorang Muslim boleh mempersiapkan hal-hal tersebut? Misalnya disuruh nanti akan terjadi musim panas yang berkepanjangan, jadi kita mempersiapkan diri untuk bekal dan lain-lain. Dan bagaimana caranya kita menjaga keluarga kita dari hal-hal tersebut, Ustaz? Itu yang pertama. Jadi ada ketakutan sebagai orang tua karena anak masih kecil-kecil, prediksi-prediksi yang seperti itu tentang terjadinya kiamat dan lain-lain. Yang kedua, Ustadz, alhamdulillah Ana lulus petugas haji tahun ini, insya Allah berangkat. Jadi memang kami dituntut untuk bertugas haji melayani umat jemaah, dan yang saya tanyakan, apakah seandainya kami yang petugas haji ini tidak dapat melakukan ibadah haji karena memang bukan tuntutannya melakukan ibadah haji, apakah mendapatkan pahala yang sama, atau setidaknya apakah pahala yang kami dapatkan dari kegiatan tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditanyakan ini poin ke-8. La tusyrik billah, jangan syirik, jangan persekutukan Allah. Allah tidak boleh diduakan dalam hal mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. An-nafi'u yang mendatangkan manfaat, wad-darru yang menolak mudarat, yang mendatangkan mudarat, mendatangkan manfaat, itu hanya Allah. Adapun kita makan obat itu ikhtiar. Pak dokter, saya sakit, itu ikhtiar, dan ikhtiar itu sunnah, kita disuruh berusaha. Tapi kalau dia yakini obat itulah 100% yang menyembuhkan dia, maka dia musyrik. Dia sudah menduakan Tuhan dengan obat. Nah, ada prediksi bahwa kekuatan di dunia ini sekarang dua. Blok barat Amerika, blok timur Rusia. Lalu kemudian Rusia menghantam Ukraina. Lalu kemudian Amerika menangkap Maduro yang merupakan koalisi dari Rusia dan Cina. Geng Rusia adalah Rusia, Korea Utara, Cina melawan geng Amerika. Nanti pada masanya akan perang dunia ketiga. Lalu semua listrik mati. Kalau listrik mati berarti air juga mati, karena kita pakai air listrik yang mengalirkan air. Maka kalau begitu kita perlu menggali sumur cincin. Itu tidak musyrik. Jadi kalau ada orang menggali sumur cincin sekarang, Ustadz udah gali sumur cincin, kenapa?
Karena nanti Rusia akan perang nuklir dan listrik mati. Gimana Ustaz mau minum air galon habis? Itu tidak musyrik. Itu namanya hukum sebab akibat. Sebab terjadi perang. Tapi kalau gara-gara itu dia lalu stres, galau, depresi, berarti dia menafikan Tuhan. Bisa dipahami ya? Kalau sampai nggak ada Tuhan sama sekali, percaya dia kepada prediksi itu, musyrik dia. Tapi kalau itu dianggapnya sebagai ikhtiar, suatu usaha, ya bisa aja terjadi, bisa aja nggak terjadi. Allah Maha Kuasa. Tapi dia tetap berusaha. Nggak ada usaha sama sekali, hanya berserah pasrah. Itu namanya Jabriyah. Jabriyah namanya. Kalangan fatalistik. Hanya berusaha, nggak ada Tuhan. Qadariyah, Mu'tazilah. Kalangan free action. Sedangkan kita Ahlussunnah wal Jamaah, ya kita dengar pendapat orang, itu masuk dalam kategori pendapat. Sebagai sebuah pendapat, ya bisa diterima, bisa tidak. Karena hutan sudah gundul, sekarang musim hujan, air tidak bisa ditahan oleh gunung, maka nanti ketika hujan lebat, air ini langsung roll turun, akan terjadi longsor. Logis, masuk akal. Tidak musyrik kita mempercayai ilmu itu. Itu sebuah ilmu, sains. Lalu karena kita percaya, ya kita berhati-hati, kita siap-siap. Pemerintah Belanda mengeluarkan buku khusus untuk masyarakatnya. Bila terjadi nanti begini, langkah antisipasi. Tapi kalau kita yakini, seyakin-yakinnya sampai nggak ada Tuhan, musyrik kita. Bisa kufur, bisa bukan sekedar musyrik, bisa jadi kafir, murtad kita, na'udzubillah. Jadi, mendengar, melihat, membaca, menganalisa, mengantisipasi, tapi keputusan terakhirnya tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua tentang petugas haji. Saya menjadi petugas haji tahun 2002. Pemerintah Republik Indonesia mempekerjakan mahasiswa untuk menjadi petugas haji sebanyak 400 orang. 100 orang dari Kairo. 30 orang dari Maroko. 2006 saya jadi petugas lagi dari Maroko. 2 kali saya jadi petugas haji. Petugas haji tetap melaksanakan haji. Kerjanya 1 hari 8 jam. Ada yang shift pagi, ada yang shift siang, ada yang shift malam. Ya kita laksanakan tugas kita, ada gajinya dari negara. Lalu kemudian nanti pada tanggal 8, kita tetap akan berangkat ke Mina. Tanggal 9 wukuf di Padang Arafah, tanggal 10 melontar jumrah, tanggal 11, 12 melontar jumrah, mabit di Mina, ula usta aqabah. Jadi selama 5 hari semua petugas tetap bisa melaksanakan rukun haji. Haji itu rukunnya cuma 6. Berniat, tawaf, sa'i, tahallul, wukuf, tartib. Jadi tidak ada halangan petugas haji untuk tidak. Jadi kalau nggak bisa, kalau kami haji, kami nggak bisa melaksanakan haji. Nggak ada itu. Semua petugas haji itu bisa melaksanakan haji. Kecuali, ini kecuali. Saudara-saudara kita yang mukimin istilahnya, yang mukim. Itu memang mereka ada yang nggak boleh haji sama sekali. Karena mereka pekerja berat. Mereka mesti pakai celana kalau laki-laki. Nggak bisa pakai kain ihram. Dan mereka ini memang udah sering haji. Adapun kita dari Indonesia, mahasiswa, semuanya haji. Apalagi belum pernah haji. Hanya saja tunaikan amanah, laksanakan tugas. Karena berangkat hajinya itu bukan bayar. Itu dipotong dari uang jamaah.
Karena banyak juga petugas-petugas ini menganggap ini hadiah dari negara. Petugas haji bukan hadiah dari negara. Nggak ada negara mengasih hadiah haji ke ASN, nggak ada. Pegawai Pemprov, Pemda, Pemko, nggak ada itu negara mengasih hadiah. Itu adalah dipotong dari uang jamaah. Maka wajib dia melaksanakan protap, prosedur tetap, SOP-nya. Apa saja tugasnya laksanakan. Kalau tidak, zalim. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Oke, baik, terima kasih Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya, ini sudah pertanyaan selanjutnya nomor 2 dari sebentar. Ibu Irma Safitri. Silakan. Baik, terima kasih Bang Daniel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz, ini materinya juga cukup menarik ya, karena beberapa poin ada yang relate dengan saya. Salah satu poin yang kita bahas itu tantangan besar pendidikan anak di zaman sekarang. Jadi kebetulan Ustadz beberapa waktu ini saya diamanahkan oleh tetangga saya ini untuk mengajarkan anaknya. Kebetulan untuk mengajarkan ngaji Al-Quran dan Iqra. Dan yang saya ajarkan ini adalah anak-anak Gen Alpha Ustadz. Ya, kelahiran 2015 ke atas lah. Nah, kalau sekarang kan metode parentingnya itu gentle parenting ya. Soft spoken yang ngomongnya lemah lembut gitu Ustadz. Jadi ketika saya diminta untuk mengajar Gen Alpha ini, kesulitan yang saya hadapi adalah mereka ini banyak, cara belajar mereka itu sesuka hati mereka aja Ustadz. Jadi kadang mereka tidak memperhatikan posisi pengajarnya sendiri. Kalau kita agak tegas, sedangkan orang tua mereka itu tidak pernah meninggikan suaranya ke mereka juga Ustadz. Jadi kalau lagi belajar itu mereka tuh mudah teralihkan dengan mainannya, dengan gadgetnya, dan banyak hal lainnya lah Ustadz kita. Apa kira-kira tips dari Ustadz untuk metode mengajar anak-anak di bawah 8 tahun yang cocok diterapkan di zaman sekarang Ustadz? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muru auladakum bisolah, suruh anak kamu sholat. Wahum abna'u sab'a sinin, ketika berumur 7 tahun. Wadribuhum fil ashra, pukul ketika umur 10 tahun. Meninggikan suara, ada intonasi suara yang tinggi, bahkan menggunakan pukulan, darbun ghairu mubarrih, pukulan yang tidak pada alat vital, pukulan yang tidak mencederai, hanya sekedar memberikan efek, itu bagian dari pendidikan Islam. Makanya kalau mau mencari parenting, ia buka lagi kitab pendidikan Islam akhlak Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin. Saya menyarankan untuk mahasiswa yang tamat dari pondok, ambil fakultas psikologi, ambil fakultas pendidikan, dan rumuskan pendidikan Islam dari buku-buku para ulama Islam. Supaya jangan sampai parenting ini dikuasai orang barat. Enggak boleh bersuara tinggi. Ini pendidikan dari mana ini? Anak kecil ini kalau tidak ada mata terbelalak, enggak ada suara tinggi. Ada video di TikTok tentang seorang perempuan orang Indonesia yang stres tinggal di Belanda karena enggak boleh bersuara tinggi. Kalau terdengar didengar orang lain, orang bisa lapor ke polisi dan dia bisa kena tangkap. Akhirnya stres dia, balik dia ke Indonesia. Di Indonesia saya bisa mendidik anak saya dengan cara saya supaya dia menjadi baik. Anak gak boleh suara tinggi, gak boleh dipukul. Umur 18 tahun boleh dia kumpul kebo sama pacarnya. Orang tua pula mesti izin buka. Apa ini? Parenting dari mana ini? Ini saya mau jangan campur aduk kita. Parenting barat ini mereka pun baru coba-coba. Tengoklah generasi mereka. Mau generasi yang bagaimana?
Ibu kerjanya di mana, Bu? Saya kerjanya di Amerika, Pak. Di Eropa, Pak. Kerjanya apa? Kerjanya ngurus orang-orang tua. Di mana? Di panti. Terus, ya mereka di Amerika, di Eropa sana menitipkan orang tuanya di panti. Hah? Rasakanlah. Apa itu yang mau kita ikut? Mau ikut barat kita? Alasannya ya rasional. Dia mau bahagia dengan anak istrinya di rumah, dia nggak mau kita ada. Kata dia, oh, papa, mama lebih baik di panti, nggak ada yang ganggu, lebih hidup tenang, makannya teratur, bersih, ada petugas, kami kirim duit. Peradaban yang dibangun berdasarkan materi, tanpa ada rasa. Kita kalau udah tua ini ingin kasih sayang, ingin perlindungan. Peradaban apa yang sedang dibangun Barat? Dan itulah yang kita ikut-ikuti. Jangan latah kita dengan parenting Barat ini. Oke, setelah saya jelaskan bahwa ini Islam, ini Barat, dua kutub yang berbeda. Maka kalau pada posisi saya, misal pada posisi ustazah, untuk mengajar, untuk mendidik, satu, kalau nggak sesuai dengan prinsip kita, ya kita cari lembaga yang sesuai dengan prinsip kita. Saya begitu, saya nggak bisa saya berlawanan antara pikiran saya, hati saya dengan kenyataan. Nggak bisa saya gitu. Saya pernah ngajar di Pasca. Saya ngajar di Pasca Sarjana. Saya kasih nilai C. Karena saya punya standar. Saya ditelepon sama ketua jurusan. Ustaz tolong naikkan nilainya A atau B. Oh nggak bisa saya bilang. Ini standar saya. Dia nggak cukup standar. Akhirnya saya berhenti ngajar. Karena saya nggak bisa mengajar kalau bertentangan dengan keyakinan saya, dengan prinsip saya. Nah, ini kalau yang tertinggi, standar tertinggi. Tapi kalau mau diturunkan lagi standarnya. Misalnya saya pada posisi ustazah. Disuruh mengajar anak-anak dan ustaz nggak boleh bersuara tinggi. Sementara anak-anak ini main gadget. Dan kita mesti ngajar juga. Iya pelajari celahnya. Kalau gitu kita mesti ngajar pakai audio visual. Dia main gadget, iya. Berarti kita mesti cari aplikasi. Atau kita mesti pakai video, film, pokoknya memanfaatkan multimedia. Tolong berkumpul ustazah-ustazah pengajar Iqra yang mengajar ke rumah, mengajar di sekolah, yang menerapkan model begini. Pelajari dengan baik, masuknya lewat pintu mana. Anak-anak sekalian, bisa buka tabs-nya, bisa lihat video kita nonton ini ya. Karena dia soft spoken, nggak boleh kasar, nggak boleh ini. Anak-anak konsen pada saya, langsung dipecatnya. Ini kalau kita nggak masuki, kalau kita nggak isi, ini akan diisi orang lain. Nauzubillah. Jadi, ya kalau bisa memanage emosi, tetap mengajar di situ. Hanya saja metodenya dengan memanfaatkan multimedia. Apakah lewat lagu, mau memperkenalkan huruf hijaiyah. Lewat lagu, lewat aplikasi, lewat video, bekerja sama antara orang multimedia yang paham programmer, dengan kontennya dari ustadz dan ustazah, cara pengajarannya, supaya diseragamkan, supaya anak-anak Gen Z yang orang tuanya mampu secara ekonomi mapan dan mereka ini sudah termakan
parenting barat ini. Kalau kita lawan nggak terlawan kita, ya masuklah ke situ dengan caranya. Pandai-pandailah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz. Terima kasih juga Kak Irma atas pertanyaannya, begitu ya. Kemudian kita lanjut ke penanya selanjutnya. Mungkin dari laki-laki Bapak Syam. Silakan. Apa bisa terhubung? Oke, silakan Pak. Terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Tuan Guru. Saya Syam dari Makassar. Mohon izin bertanya di poin yang ke-8 tentang musyrik, Tuan Guru. Pertanyaan saya mungkin agak sedikit berbeda dari poin-poin mengenai hukum tentang mimpi. Saya 2 kali memimpikan Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Mimpi saya yang pertama, saya berada di rumah Omak di Pekanbaru, Riau. Dan disambut baik oleh Tuan Guru. 2 hari kemudian datang lagi mimpi itu, saya sedang mendampingi Tuan Guru sedang tablik akbar. Singkat saja Tuan Guru, apa hukum dari 2 mimpi itu, karena terus terang saya memang sangat menjadikan motivasi hidup kajian-kajian Tuan Guru dan menjaga keimanan dalam bertakwa dan berikhtiar. Terima kasih Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mimpi ada 3. Yang pertama, mimpi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dibawa oleh malaikat, dimasukkan ke dalam ruh kita. Mimpi kebaikan, mimpi tawaf ke Baitullah. Yang mimpi itu setelah kita bangun menenangkan jiwa kita. Membuat kita merasa yakin atau jawaban terhadap istikharah kita. Nah, ini mimpi yang pertama. Mimpi yang kedua adalah lawan dari mimpi yang pertama, yaitu dari setan. Menakutkan, mengerikan. Maka ketika kita terbangun, kita langsung membaca ta'awuz, a'udzubillah, dengan meniup sebelah kiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim. An-nafsu, meniup dengan sedikit ada air liur. Bukan meludah dengan tiupan. Nafasat, macam menyebut huruf fa dan tha. Sebelah kiri. Mimpi yang ketiga adalah bunga-bunga tidur atau ahlam. Proses pikir di waktu siang yang tidak selesai. Misalnya ibu pergi ke mall waktu siang. Mau beli cincin. Nggak jadi. Itu bisa malam mimpi beli cincin. Jadi memori yang tersimpan nggak selesai. Itu dia terbawa ke tidur. Nah, dari 3 mimpi tadi, kira-kira mimpi Pak Sam ini mimpi yang mana? Jadi orang yang suka mendengar ceramah Ustadz Somad. Pas mau tidur malam didengarkannya ceramah. Lalu kemudian tertidur dia, itu banyak yang mengalami mimpi. Mimpi Buya Hamka, mimpi Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Karena membaca buku Mbah Hashim. Makanya dianjurkan untuk membaca kitab Syama'il Muhammadiyah. Tentang sifat Nabi, cara jalan Nabi, wajah Nabi, rambut Nabi, jenggot Nabi, sendal Nabi. Saking kan dia masuknya ke dalam buku itu, dipegang buku itu pas mau tidur, terbawa ke mimpi. Nah, yang begini ini kombinasi antara nomor 1 dan nomor 3. Dia adalah proses berpikir yang nggak selesai dan ditambah dengan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikirimkan melalui malaikat, malaikat memasukkannya ke dalam ruh. Nah, apa maknanya mimpi ketemu?
Saya waktu itu ditanya jamaah, dia bilang, saya melihat Ustadz Somad duduk dengan Habib Umar bin Hafiz tahun 2018 atau 2019 di Jakarta. Saya buka kitab Takwil Mimpi, maknanya kalau kita mimpi ketemu ulama, berarti kita satu aliran dengan ulama itu. Berarti kita sama-sama ahli sunnah wal jamaah. Jadi kesimpulannya ketulusan Bapak Sam karena selalu menyaksikan, mendengar, masuk ke alam bawah sadarnya, terekam di kepala, lalu pas malam dan Allah ingin mengirimkan ilham melalui malaikat, ketemulah dia. Mudah-mudahan dipertemukan Allah kita di alam nyata, dipertemukan juga di alam ghaib, alam ruh, dipertemukan pula nanti kita di surga bersama Rasulullah SAW. Mudah-mudahan baik insya Allah. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Guru. Terima kasih juga Bapak Syam atas pertanyaannya. Masya Allah sudah 3 penanya ya. Karena ini sudah sangat banyak sekali yang angkat tangan, yang bertanya ya. Mungkin kita jawab satu persatu pada malam hari ini karena akan sangat malam selesainya. Mungkin kita akhiri untuk sesi pertanyaan. Kita langsung masuk ke sesi terakhir. Izin Tuan Guru untuk mungkin closing statement dan juga berdoa bersama. Silakan Tuan Guru. Generasi yang sedang diterpa angin puting beliung akhir zaman ini. Kenapa Allah hidupkan kita sekarang? Kenapa kita nggak hidup di zaman Khulafa Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, zaman Imam Al-Ghazali? Kenapa kita hidup sekarang? Karena menurut ilmu Allah, memang kita layaknya sekarang. Ini kan ruh ini lagi ngantri nih, ruh ini ngantri. Kenapa ruh kita itu turunnya sekarang? Kenapa nggak dulu? Waktu belum ada sabu-sabu. Waktu orang cuman pakai ganja. Belum lagi masuk narkoba ini menjadi liquid, cairan. Karena menurut ilmu Allah, ya memang kita ini cocoknya sekarang. Jangan salahkan takdir. Yang penting kita persiapkan diri, 17 poin ini kita laksanakan. Kita selamatkan Gen Z, Gen Alpha, anak-anak ini. Mendidik generasi kokoh di tengah gempuran zaman. Mudah-mudahan selamat anak-anak kita insya Allah. Rabbana hablana minas shalihin. Jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solihah. Allahumma aslih syababal muslimin. Ya Allah perbaiki anak-anak muda kaum muslimin. Allahumma hafazhum min kulli su' wa syarr wa makruh. Jaga dan pelihara mereka dari segala perbuatan maksiat. Wa'idzukum bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah min kulli ainil lamah. Aku mohon perlindunganmu ya Allah. Jaga peliharalah generasi muda kami. Min kulli ainil lamah, dari segala tatapan mata hasad dengki. Wa min kulli syaitan, dari gangguan setan. Wa min kulli hammah, dari segala makhluk. Wa min syarri ma khalaq, dari segala perbuatan yang jelek. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dari bisikan-bisikan, hembusan-hembusan pada simpul-simpul buhul sihir. Wa min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan orang-orang yang dengki. Wa min syarril waswasil khannas, dari bisikan-bisikan yang tersembunyi minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Jazakumullah khairal jaza. Barakallahu fikum. Kita tetap bersama dalam doa, saling mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Sama-sama kita doakan semoga Tuan Guru Ustadz Abdul Somad disehatkan selalu badannya, dimudahkan segala urusannya, dan juga dilancarkan rezekinya. Baik Bapak Ibu, sebelum keluar saya ada sedikit informasi yang lumayan penting gitu ya. Akan diputar sebuah video
dimohon berkenan untuk menyaksikan berikut videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Purbalingga bersama jajaran Forkopimda, Bapak Dandim, Bapak Dan Lanut, dari perwakilan Kapolres, dari Busekda, Pak Kades, dan juga Pak Camat, Pak Kades Sangkanayu, dan juga Pak Camat Merepet. Kami sedang memantau, meninjau, dan juga izin melaporkan tadi malam pukul 12 sampai dini hari terjadi musibah ya, bencana banjir bandang, angin ribut juga di Sangkanayu. Nah, sehingga menyebabkan beberapa dampak ya. Dari dampak bencana tersebut ada 7 rumah ya. 7 rumah yang hanyut. Lalu tapi ada puluhan rumah lainnya yang rusak ya kondisinya. Anak sama istri saya lari, terus seperti lari keluar dari sini udah ada air, udah ada kayu-kayu itu yang besar-besar. Saya sempat nggak bisa keluar. Terus saya terpaksa lah intinya ya, cuman saya nyawa sama anak sama istri aku ngomong gitu. Lalu aliran sungai juga sempat tersumbat dan terputus. Juga beberapa infrastruktur jalan, jembatan juga rusak juga. Ada tiang listrik juga rusak. Ada juga 2 mobil hanyut, 7 sepeda motor ikut hanyut juga. Dan ada puluhan ternak ya, puluhan ternak yang ikut hanyut ataupun mati karena terkena banjir. Alhamdulillah mulai dari BPBD, mulai dari PMI, relawan, TNI, Polri, warga setempat juga bergotong royong untuk membersihkan. Utamanya kita membersihkan dulu agar aliran sungainya bisa berjalan dengan lancar, tidak ada sumbatan. Pembersihan jalan-jalan raya juga. Namun ini masih banyak proses-proses yang diperlukan ya. Tadi juga kami insya Allah menindaklanjuti, nanti akan ada bantuan alat berat ya agar mempercepat proses. Karena kurang lebih ada berapa warga yang mengungsi berarti ini Pak Kades? Kejadiannya juga bukan hanya di Desa Sangkanayu, tapi di beberapa desa lain juga, di Desa Serang, di Bambangan, di Gunung Malang, dan di beberapa desa lain. Bencana di Purbalingga ini bisa dipercepat lebih cepat dan lebih cepat selesai juga seperti itu. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas seluruh supportnya, seluruh pihak yang telah mensupport dan juga memastikan penanganan pertama ini bisa berjalan dengan baik dan juga membantu warga-warga yang membutuhkan. Baik, bismillah Bapak Ibu. Kembali saudara kita mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kali ini di daerah Purbalingga, Jawa Tengah ya. Lokasinya adalah di Gunung Slamet. Jadi kalau kita banyak berpikiran bahwasanya di gunung itu nggak akan banjir karena jauh dari dataran rendah, tapi justru di sini banjir dan longsor juga, bahkan dalam beberapa hari itu berturut-turut setelah hujan lebat banjir yang mana airnya dari atas itu mengalirkan kayu-kayu gelondongan juga. Kemudian di esok harinya timbul lagi angin puting beliung lagi. Ya, Masya Allah, ini semua atas izin Allah, ini semua ujian dari Allah. Maka dari itu saya izin Bapak Ibu mengajak Bapak Ibu semua untuk ikut membantu saudara-saudara kita yang saat ini sedang terkena musibah. Saya izin share screen, akan kami kirimkan linknya di kolom chat, mohon izin. Bapak Ibu bisa klik linknya di kolom chat dan saya akan tuntun bagaimana cara berdonasinya. Ketika linknya sudah diklik, nanti akan muncul halaman seperti ini Bapak Ibu. Pray for Purbalingga. Sama-sama kita doakan saudara-saudara kita yang saat ini berada di Purbalingga. Kurang lebih berita terbarunya sekitar 1.100-an warga harus mengungsi di sejumlah titik pengungsian pemerintah daerah. Kemudian total lahan pertanian yang terdampak sekitar 150 hektar. Masya Allah, sekali lagi itu semua atas izin Allah. Maka dari itu Bapak Ibu, mari sama-sama kita ulurkan tangan kita membantu saudara-saudara kita, tidak peduli berapa banyak yang kita keluarkan, sedikit ataupun banyak, insya Allah akan membantu saudara-saudara kita yang saat ini terkena musibah, yang mana yang dibutuhkan sangat banyak, mulai dari lauk pauk, kemudian gas LPG, air bersih terutama, pakaian, dan juga lain-lain. Maka dari itu, ketika link sudah diklik, akan muncul tampil halaman. Bapak Ibu jika ingin membaca informasi lebih lengkap, silahkan digulir ke bawah. Ya, ini ada data diri kurang lebih, ada beberapa desa yang terkena musibah, yang terdampak begitu ya. Kemudian klik yang warna kuning ini Bapak Ibu, donasi sekarang. Klik donasi sekarang, nanti silahkan tunggu loadingnya.
kemudian pilih nominal donasi, misalkan 50.000 ya. Kemudian ketika sudah diklik tadi nominal donasinya, klik lagi ini yang bawahnya ini metode pembayaran, bisa dipilih. Nah, nanti bisa menyesuaikan metode pembayaran yang Bapak Ibu miliki. Mulai dari Kris ada, GoPay ada, atau virtual account bank swasta lainnya seperti BNI, Bank Mandiri, nah, kemudian BSI, Permata, CIMB Niaga, dan juga lain-lain. Ya. Kemudian setelah dipilih, silahkan ditulis namanya di sini. Misalkan nama donaturnya siapa, atau kalau memang Bapak Ibu ingin menyembunyikan namanya dengan hamba Allah, silakan diklik bagian sini. Ya, bagian tombol yang biru ini silakan diklik. Kalau sudah diklik, maka nanti namanya akan tertulis hamba Allah gitu ya di webnya. Kemudian silakan tuliskan pesan atau doa. Kemudian lanjutkan pembayaran. Nah, nanti Bapak Ibu ketika sudah melakukan pembayaran di halaman awal depan, ya, status pembayaran akan berubah. Ini sementara ada 2 orang yang sudah mengulurkan tangannya untuk membantu saudara-saudara kita yang saat ini sedang terkena musibah, sejumlah 50.000 masing-masing, Masya Allah, dan tampilannya akan seperti ini. Ya, ada Khairul Istiqomah dengan doanya, bantuan semoga bermanfaat dan membantu korban terdampak bencana. Kemudian ada 2 hamba Allah, Masya Allah, muncul lagi, ya. Jika Bapak Ibu tidak ingin namanya tulis di web, silakan klik tombol yang tadi, Bapak Ibu. Baik, untuk linknya aman ya, bisa diakses Bapak Ibu. Oke, linknya sudah dikirimkan oleh admin di kolom chat, silakan. Masih kami tunggu. Jika terkendala pembayaran atau segala sesuatu teknis, silakan ditulis di kolom chat ya, atau di resennya mungkin kalau memang butuh berbicara ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Purbalingga bersama jajaran Forkopimda, Bapak Dandim, Bapak Dan Lanut, dari perwakilan Kapolres, dari Busekda, Pak Kades, dan juga Pak Camat, Pak Kades Sangkanayu, dan juga Pak Camat Merebet. Kami sedang memantau, meninjau, dan juga izin melaporkan tadi malam pukul 12 sampai dini hari terjadi musibah ya, bencana banjir bandang, angin ribut juga di Sangkanayu. Nah, sehingga menyebabkan beberapa dampak ya. Dari dampak bencana tersebut ada 7 rumah ya. 7 rumah yang hanyut. Lalu tapi ada puluhan rumah lainnya yang rusak ya kondisinya. Anak sama istri saya lari, terus seperti lari keluar dari sini udah ada air, udah ada kayu-kayu itu yang besar-besar. Saya sempat nggak bisa keluar. Terus saya terpaksa lah intinya ya, sebenarnya saya nyawa sama anak sama istri aku ngomong gitu. Lalu aliran sungai juga sempat tersumbat dan terputus. Juga beberapa infrastruktur jalan, jembatan juga rusak juga. Ada tiang listrik juga rusak. Ada juga 2 mobil hanyut, 7 sepeda motor ikut hanyut juga. Dan ada puluhan ternak ya, puluhan ternak yang ikut hanyut ataupun mati karena terkena banjir. Alhamdulillah mulai dari BPBD, mulai dari PMI, relawan, TNI, Polri, warga setempat juga bergotong royong untuk membersihkan. Utamanya kita membersihkan dulu agar aliran sungainya bisa berjalan dengan lancar, tidak ada sumbatan. Pembersihan jalan-jalan raya juga. Namun ini masih banyak proses-proses yang diperlukan ya. Tadi juga kami insya Allah menindaklanjuti, nanti akan ada bantuan alat berat ya agar mempercepat proses. Karena kurang lebih ada berapa warga yang mengungsi berarti ini Pak Kades? Kejadiannya juga bukan hanya di desa Sangkanayu, tapi di beberapa desa lain juga. Di desa Serang, di Bambangan, di Gunung Malang, dan di beberapa desa lain. Bencana di Purbalingga ini bisa dipercepat lebih cepat dan lebih cepat selesai juga seperti itu. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas seluruh supportnya, seluruh pihak yang telah mensupport dan juga memastikan penanganan pertama ini bisa berjalan dengan baik dan juga membantu warga-warga yang membutuhkan.
Baik, itu dia kondisi saudara-saudara kita yang saat ini sedang mendapatkan musibah. Sama-sama kita doakan semoga baik yang terkena musibah maupun keluarga yang terkena musibah sama-sama ditabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diganti kesakitan-kesakitannya dengan diangkat dosa-dosanya, diampuni dosa-dosanya. Oke. Baik, link sudah kami kirimkan dan kalau ada yang terkendala mungkin bisa kirim pesan ke moderator pribadi ya. Oke, harusnya ini sudah aman dan terima kasih juga kami ucapkan kepada ayah bunda yang sudah ikut berinfak pada malam hari ini untuk donasi korban bencana ya. Kurang lebih sudah ada 15 donatur, Masya Allah. Sudah 20 ternyata, sudah 20 lebih. Ya, sebentar. Oke. Wah, Masya Allah sudah 27 donatur. Ada yang kirimkan 100.000, 50.000, mulai dari 10.000, 30.000. Tidak apa-apa ya Bunda. Insya Allah luar biasa. Semoga ini semua uluran tangan dari ayah bunda, baik itu 10.000, 20.000, 25.000, 30.000, 100.000, atau mungkin ada yang menyumbangkan 1 juta, insya Allah akan diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkali-kali lipat. Yang mana kita juga kalau ikhlas menolong saudara kita, insya Allah kita juga pahalanya bertambah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ayah bunda, bang kakak yang sudah mau ikut andil dalam uluran tangan kebaikan ini. Ya, selain itu, ayah bunda, silahkan jika ingin mendapatkan pahala lebih lagi, ya, ayah bunda bisa share link donasi yang sudah admin kirimkan, silahkan di copy, kemudian dipindahkan dulu ke WA, kemudian di share di status WhatsApp, Instagram atau Facebook mungkin untuk donasi korban bencana. Mungkin juga kita mendapatkan pahala dari orang yang berdonasi. Orang berdonasi dapat pahala, kemudian kita yang share linknya juga dapat pahala. Silahkan, ini merupakan kegiatan amal baik juga untuk ayah ibu. Silahkan di copy linknya, kemudian dibuat status di WhatsApp. Mungkin dikirimkan ke WhatsApp group, supaya kita bisa sama-sama membantu saudara-saudara kita yang saat ini berada di Purbalingga yang sedang mengalami musibah. Baik, terima kasih Ayah Bunda atas kegiatan kita pada malam hari ini. Saya selaku moderator atau pembawa acara, mohon maaf apabila ada kesilapan, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Ayah Bunda. Segala kekurangan datangnya dari saya pribadi dan segala lebih datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah semoga Ayah Bunda selalu istiqomah dalam menjalankan kegiatan-kegiatan seperti sekarang, hadir kajian baik online maupun offline ya, dan semoga suatu saat saya bisa kembali hadir menemani ayah bunda untuk kembali hadir menjadi pembawa acara atau moderator untuk Tuan Guru Ustadz Abdul Somad, yang mana materinya sangat luar biasa sekali. Terbukti hari ini kita sudah belajar kurang lebih 17 poin yang sangat. Tadi ada komen-komennya banyak, ceramahnya menenangkan hati, Masya Allah. Karena kalau yang bilang langsung dari Tuan Guru Ustadz Abdul Somad itu memang luar biasa ya. Berbeda kalau misalkan saya yang bilang 17 poin ini, mungkin ayah bunda nggak akan percaya ya. Terlebih nama saya agak kebarat-baratan, Daniel gitu ya. Oke, setelah ini ayah bunda mungkin silakan melanjutkan kegiatan sebagaimana seharusnya, atau mungkin sudah memasuki waktu istirahat. Kami perkenankan ayah bunda untuk meninggalkan ruangan Zoom. Jangan lupa untuk link donasinya di copy, kemudian dipindahkan ke WhatsApp atau ke status supaya ada orang lain, orang baik lain, mungkin saudara ayah bunda, mungkin kerabat ayah bunda gitu ya. Mungkin teman-temannya membaca postingan ayah bunda kemudian ikut berdonasi, insya Allah ayah bunda juga mendapatkan pahalanya juga, insya Allah. Terakhir dari saya,
Semoga kita semua istiqomah dalam menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib ya Bunda. Bahkan dari saya yang masih muda, begitu juga dengan ayah Bunda, bahkan sampai akhir hayat nanti kita terus harus menuntut ilmu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ayah Bunda, terima kasih.